Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan membahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bangun datar. Yuk, langsung saja. Nomor soal nomor pertama berbunyi, panjang diagonal persegi panjang yang memiliki ukuran panjang dan lebar berturut-turut 12 cm dan 5 cm adalah A. 12 cm, B. 13 cm, C. 15 cm, D. 17 cm, dan E. 20 cm. Nah, pembahasan kita kan kali ini tentang bangun datar. Berarti dia berkaitan dengan bangun-bangun datar yang pernah teman-teman dengar sewaktu sekolah dulu ya. Misal bangun datar itu persegi, persegi panjang, layang-layang, lingkaran, segitiga, dan lain-lainnya. Nah, di soal TIU yang khususnya bangun datar, dia banyak membahas seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, sebenarnya option A itu pasti salah. Kenapa? Karena diagonal itu adalah dia lebih panjang daripada ukuran panjangnya dan lebarnya pada sebuah persegi panjang. Sehingga yang A ini pasti salah. Nah, tinggal yang B, C, D, dan E. Nah, bagaimana mencarinya? Oke, langsung kita bahas. Nah, dari soal kita ketahui beberapa informasi nih. Nah, di sini kan panjang dan lebarnya diketahui. Nah, panjang itu berarti ukuran sisi yang panjang, lebar itu berarti ukuran sisi yang lebih pendek dari si panjangnya. Nah, berarti 12 untuk ukuran panjang, 5 untuk ukuran lebarnya. Diagonalnya berapa? Di sini diagonal yang disimbolkan yang garis putus-putus tadi. Diagonal itu garis miring maksudnya ya. Nah, coba kalian teman-teman amati hubungan antara panjang, lebar, dan diagonal. Membentuk sebuah bangun baru, yaitu segitiga siku-siku. Kenapa? Karena dua buah segitiga siku-siku yang ukurannya sama dan luasnya sama ketika digabungkan, dia menjadi sebuah bangun persegi panjang. Nah, sehingga ini nih, kalau kita keluarkan, ini teman-teman saya tebalkan dulu ya. Ketika saya keluarkan ke sini, misalnya bentuknya kurang lebih gini. Ya, bentuknya kurang lebih gini. Maka ini 5 cm, 12 cm, dan ini adalah diagonalnya. Di sini kan menanyakan panjang diagonalnya. Nah, kebetulan kalau gambar ini kita keluarkan menjadi segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Ini adalah sisi tegak dan datarnya, ini adalah sisi miringnya. Kebetulan diagonal pada persegi panjang menjadi sisi miring pada segitiga siku-siku yang kita keluarkan tadi. Sehingga karena ini pembahasannya bangunnya itu membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pitagoras. Nah, bunyi teorema Pitagoras adalah untuk mencari sisi miring, itu sama juga kita menjumlahkan dua buah sisinya, lalu dipangkatkan lalu hasilnya kita akarkan. Nah, bagaimana? Seperti ini. Lebih jelasnya ya teman-teman ya. Maka untuk mencari diagonalnya itu sama juga dengan akar. Ya, akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, diagonalnya berarti 12 kuadrat itu berarti 144. 12 kuadrat itu artinya teman-teman 12 kali 12. Bukan 12 kali 2 ya. Oke, tambah 5 kuadrat berarti tambah 25. Maka diagonalnya adalah kalau kita jumlahkan itu 169. Maka akar dari 169 adalah, maksudnya akar itu 169 itu angka berapa dikalikan 2 kali ya. Dikalikan 2 kali hasilnya itu 169. Angkanya harus sama. Misal akar 25, misalnya akar di sini ya, akar 25. Itu kan 5 kali 5 ya. 5 itu seperti itu. Berarti angka berapa yang dikalikan 2 kali hasilnya 169. Teman-teman boleh cek satu-satu ya. Cek satu-satu gitu loh. Nah, kita ngeceknya gini. Kita lihat ujungnya. Nah, kita lihat ujungnya. 3570. Nah, kalau angka mana yang kita kalikan itu ujungnya 9. 169 kan? Kan otomatis 3. 3 kali 3 9. Kalau 5 ujungnya 25 kan? Kalau 7 bisa juga 9. Betul tidak? Kalau 20 tidak mungkin. Berarti kemungkinannya antara 13 dan 17. Karena 7 kali 7 kan 9 juga ujungnya, 49. Kalau 3 kali 3 9.
Mana yang paling pas, 13 atau 17? Teman-teman bisa ngeceknya satu-satu. Ngeceknya gimana? Misalnya 13, cek 13 kali 13 betul nggak 169? Atau 17 kali 17 betul nggak 169? Tapi teman-teman saya rasa ini sudah paham banget lah ya, nggak sulit gitu loh. Nah, akar dari 169 itu adalah 13 cm. Maka diagonalnya adalah 13 cm. Maka option yang B yang lebih benar. Seperti itu, ya, teman-teman ya. Jadi pada pembahasan bangun datar maksudnya ini emang banyak rumus yang perlu kita ingat, ya. Emang banyak rumus karena setiap bangun memiliki rumus yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa teman-teman menghafalnya di luar kepala teman-teman. Itu karena dapat membantu teman-teman nanti mengerjakan soal seperti ini. Oke? Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah yang berikut ini bukan merupakan panjang sisi segitiga siku-siku? A. 12, 15, 18. B. 9, 12, 15. C. 8, 15, 17. D. 5, 12, 13. Dan E. 6, 8, 10. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini, ya? Seperti ini. Ini adalah konsepnya adalah segitiga siku-siku. Nah, di mana konsep segitiga siku-siku gini. C kuadrat itu sama juga dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C kuadrat itu adalah sisi miringnya, sedangkan A dan B adalah sisi lainnya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, teman-teman ya. Di sini C, di sini A, di sini B. Maka jumlah sisi ini kalau dikuadratkan, ya, ditambahkan dia sama dengan jumlah kuadrat sisi C ini. Gitu. Baru dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Sedangkan di sini yang ditanya yang bukan. Berarti kita harus ngecek A, B, C, D, dan E. Cara teman-teman ngeceknya, tipsnya itu jangan teman-teman cek A, lalu cek B, lalu cek C. Teman-teman acak. Nah, bayangkan kalau jawabannya E. Kan berarti banyak step. Aku cek A, lalu B, lalu C, lalu D. Coba kalau diacak. Siapa tahu acakan pertama itu benar. Gitu kan? Siapa tahu pas ngacak pertama dia benar. Nah misalnya nih, saya mau cek dulu yang B. Kita cek dulu yang B, ya. Kita cek yang B, kita tandai. Jadi misal di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini mau cek yang option B. Yang option B itu adalah 9, 12, 15. Sehingga maka C-nya itu yang besar, 15 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Ini 15 pangkat 2, 225 ya. Ini 144 tambah 81. Karena 9 pangkat 2, 81. 225 sama dengan, ini kalau dijumlahkan ya, itu sama juga 225. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Ini benar. Sedangkan dicari bukan segitiga siku-siku. Berarti option B salah nih. Option B masih salah karena yang mau dicari yang bukan, gitu kan? Yang bukan. Nah, misalnya kita mau cek yang D misalnya. Kita mau cek yang D. Oke, yang D itu pilihannya adalah 5, 12, 13. Berarti 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini angka yang tadi, yang soal seperti sebelumnya. Ini kan 13 kuadrat 169 sama dengan 144 tambah 25. 169 sama dengan 169. Ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, lalu B bukan, D bukan. Nah, coba kita cek yang A misalnya. Kita mau cek yang A. Pilihan A ya. Itu 12, 15, 18. Sehingga 18 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 18 kuadrat itu sama juga 324 sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 12 kuadrat itu 144. 324 ditambahkan ini dapat 369. Nah, ketemu. Gitu kan? Ketemu. Nah, ternyata option A itu tidak sama antara sisi miringnya dengan jumlah kedua sisi lainnya. Sehingga yang bukan adalah option A. Jawabannya adalah A, karena yang ditanya yang bukan. Ya,
Seperti itu konsep untuk menentukan apakah sisi tersebut dapat membentuk segitiga siku-siku, teman-teman. Oke, next soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut PRS adalah A. 100 derajat, B. 110 derajat, C. 120 derajat, D. 130 derajat, dan E. 140 derajat. Nah, ini adalah soal yang berkaitan sudut pada segitiga. Nah, jadi kita tidak menentukan luas atau keliling ya. Kita menentukan sudutnya. Kita bermain dengan sudut. Nah, ingat pada sebuah segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kita perhatikan dulu segitiga yang RPQ. Nah, fokus sama segitiga RPQ. Di situ ada simbol ya, ini. Itu menandakan sisinya sama dua belah itu. Tapi yang di sini itu berbeda. Sisi ini sama dengan ini, ya. Itu berarti kalau kakinya dua sama, berarti dia segitiga sama kaki. Nah, kalau kita segitiga sama kaki kan ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, kalau kita bangunnya kita tegakkan, ya. Nah, di sini R, ya. Di sini P, di sini Q, ya. Di sini itu 70 derajat. Nah, pada segitiga sama kaki, sisi ini sama dengan sisi RP sama dengan sisi RQ. Sudutnya juga sama. Sudut yang RPQ sama dengan sudut RQP. Itu sifat pada segitiga sama kaki. Nah, sehingga kita mendarik kesimpulan bahwa ya, sudut RPQ akan sama dengan sudut ya, sudut RQP, yaitu 70 derajat. Sudut ini berapa? Kan segitiga. Sudut ini kita harus tahu dulu berapa. Nah, bagaimana cara menentukan sudut yang di R ini kan sudut QRP? Maka cara menentukannya dulu, sudut QRP itu adalah, ingat, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Sedangkan sini itu kita udah tahu tadi kan, ini 70 ya, ini 70, yang P-nya 70, yang Q-nya 70, berarti sini harus 180 kan? Berarti logikanya 40 dong. Kan gitu. Atau 180 dikurang 70 tambah 70. Berarti 180 kurang 140. Maka sudut QRP-nya adalah 40 derajat. Maka di sini adalah 40 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut PRS. PRS di sini. Berapa nih? Nah, kalau kita gambarkan di sini ya. Dia tuh kayak kurang lebih gini. Ya, di sini P, di sini R, di sini S. Sedangkan, nah kita buat gini ya. Di sini itu udah tahu 40 derajat. Kan? Di sini tahu 40 derajat nih. Nah, ingat, kalau untuk mencari sudut PRS, berarti dia ini bukan seolah-olah ya, emang membentuk sudut berpalurus. Ya. Sudut berpalurus. Sudut berpalurus besarnya itu adalah 180 derajat. Di sini udah 40, berarti sisanya dia 140. Tinggal kurangin, maka mencari sudut P, R, S itu 180-nya dikurangkan 40 sehingga diperoleh 140 derajat. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu menyelesaikan menentukan sudut dalam sebuah segitiga. Jadi di sini kalian harus paham dulu sifat-sifat pada segitiga. Karena dimanfaatkan gitu loh. Dimanfaatkan lalu dia dikaitkannya lagi dengan materi garis dan sudut. Yaitu garis berpelurus di sini. Oke? Nah, soal seperti ini mudah karena dari SMP pun sudah didapat dasar-dasarnya ya.
Oke, seperti itu soal pembahasan nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah persegi panjang memiliki luas sebesar 324 cm pangkat 2. Keliling bangun persegi tersebut adalah A. 70 cm, B. 72 cm, C. 75 cm, D. 78 cm, dan E. 80 cm. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Oke, kita cek dulu dari yang diketahui di soal. Di soal memiliki informasi seperti berikut. Dia luasnya diketahui yaitu 324. Ditanya keliling perseginya. Nah, rumus keliling persegi itu adalah 4 kali sisi. Sedangkan sisinya kita tidak tahu. Gimana mau carinya? Sisinya tidak tahu. Ya berarti kita cari sisinya. Bagaimana carinya? Ya kita manfaatkan rumus luas. Kenapa harus memanfaatkan rumus luas? Karena luas diketahui di soal. Itu clue sebenarnya. Berarti bahasa kalau kita nyebutnya zaman sekolah itu kita putar rumusnya. Kita balik rumusnya. Gitu kan? Nah, apa rumus luas pada persegi? Yaitu luas sama dengan sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Kalau lebih mudah ingatnya sisi pangkat 2. Nah, luasnya adalah 324 sama dengan sisi pangkat 2. Sehingga kalau kita mau cari sisinya aja, kan sisi aja nih. Sisi, kalau pangkat mudahnya gini. Kalau pangkat pindah ruas jadi akar, karena pangkat lawannya akar. Sehingga akar dari 324. Ya. Nah, berapa akar dari 324 nih? Akar dari 324 itu adalah 18. Sehingga S-nya adalah 18. Ya, sentimeter. Dapat sisinya. Ini baru sisinya. Maka barulah bisa kita mencari kelilingnya. Itu 4 kali sisi. Keliling sama dengan 4 kali. Sisinya 18. Maka kelilingnya adalah 4 kali 18, 72 cm. Option B yang paling benar. Oke, mudah harusnya. Ya, mudah sekali, kan? Oke, kita lanjut soal nomor 5. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 nih tampak susah, sebenarnya mudah. Kenapa bisa disebut seperti itu? Yuk kita bahas. Nomor 5, sudut-sudut segitiga pada gambar berikut ini berada di pusat lingkaran-lingkaran yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 12 cm, maka keliling setiap lingkaran adalah A. 6pi cm, B. 4pi cm, C. 3pi cm, D. 2pi cm, dan E. pi cm. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Di sini ada 3 buah lingkaran yang didempetkan, lalu ada segitiga di antaranya, di tengah-tengahnya. Ya. Di sini diketahui keliling segitiganya sama dengan 12. Ya. Keliling itu kan berarti menjumlahkan sisi-sisinya. Kita jumlahkan, itulah keliling. Nah, kita fokusnya dulu pada segitiganya, ya. Kita keluarkan nih misalnya segitiganya, kita keluarkan sehingga gini. Kita keluarkan. Sisinya adalah kelilingnya, maksudnya itu 12. Sedangkan keliling adalah jumlah sisi. Ketiga sisinya, sisi ini tambah ini itu harus 12. Otomatis kan logikanya ini harus 4, harus 4, harus 4 supaya kelilingnya 12. Berarti kan 4. Kan ya? Berarti sini 4, sini 4, ya, di sini ada 4. Berarti sisinya ini 4. Kan? Ini juga 4, ini juga 4. Seperti itu. Nah, di sini ada pernyataan di mana diameternya sama. Nah, diameternya sama. Maka keliling setiap lingkaran. Nah, di sini ingat, kalau pada sebuah lingkaran yang disebut diameter itu adalah full dari garis ini, ya. Dari sini sampai sini itu diameter, teman-teman. Ya. Sedangkan jari-jari itu setengahnya dari sini sampai sini. Kan gitu. Nah, ini kan seolah-olah setengahnya. Nah, sedangkan kalau ini kita gabungkan, kalau ini ya, kita gabungkan nih sampai ke sini ya. Besarnya 4 cm. Itu kan soal lagi sih emang diameter. Maka otomatis kita tahu
maka ini bisa disebut jari-jari karena setengahnya. Maka sini 2, ya, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, sini pun 2. Sehingga kalau teman-teman jumlahkan, totalnya 12. Nah, maka diperoleh, nah kelilingkan dia tanya. Maka keliling lingkaran itu kan 2 kali pi kali r. 2 kali pi-nya tidak diubah karena di pilihan tetap pi, kali r-nya adalah 2. Kita kalikan 2 kali 2, 4 pi. Maka ini keliling lingkarannya. Option B. Nah, mudah kan? Kalian hanya memahami tentang konsep lingkaran, aplikasikan ke soalnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini luas bangun gabungan, teman-teman. Ini luas soal bangun gabungan. Ada 2 bangun tuh, persegi panjang dengan segitiga, ya. Persegi panjang dan segitiga. Oke, kita baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jika luas permukaan dari gambar tersebut adalah 100 cm, maka berapakah nilai X? A. 7 cm, B. 6,5 cm, C. 5 cm, D. 4 cm, dan E. 3,5 cm. Nah, dari soal kita ketahui bahwa luas keseluruhannya itu 100. Ini kalau kita totalkan luasnya itu adalah 100 cm luasnya. Sedangkan kita mau cari nilai X ini berapa? Ini otomatis kan tinggi pada segitiga. Kan? Tinggi pada sebuah segitiga. Berarti langkah pertama kita cari dulu, ya. Kita cari dulu luas bangun 1. Anggap ini bangun 1, ini bangun 2. Ada 2. Persegi panjang dengan segitiga. Nah, kita cari dulu luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Sehingga panjangnya ini 10, ya, ini panjangnya. Lebarnya itu dari ini ke sini 7 cm. Yang 2,5 ini dari ini ke sini, ya, teman-teman, ya. Nah, berarti kali 7. Otomatis luas segitiganya, luas persegi itu adalah 70 cm pangkat 2. Kita peroleh, ya, kita peroleh luas segitiganya. Luas perseginya. Kok segitiga, ya? Persegi maksudnya. Nah, luas persegi panjangnya itu 70 cm pangkat 2. Otomatis luas segitiganya kamu bisa tahu. Kenapa langsung bisa tahu? Totalnya 100. Totalnya itu dari luas segitiga sama luas persegi panjang dijumlahkan 100. Persegi panjangnya 70. Berarti kan luas segitiganya, ya, luas segitiganya tidak perlu dihitung. Ya dapat 30. Bagaimana ya? 100 kurang 70. 30 cm. Barulah kita bisa mencari X-nya ini. Kenapa saya bilang bisa mencari X-nya? Karena luasnya pada segitiga udah diketahui. Kita manfaatkan rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya udah diketahui segitiganya, yaitu 30. Maka setengah kali alasnya, ya. Alasnya itu dari sini, ya, yang saya merahkan ini, teman-teman, ya. Sampai sini. Di sini 2,5, 10. Berarti 10 nih, karena pada persegi sisi ini, yang ini akan sama yang putus-putus nih. Maka ini 2,5, ini 10, ini 2,5. Berarti kan totalnya 15. Berarti alasnya 15 kali T. T ini kan sama juga dengan X tadi yang digambar. Sehingga ini kita kalikan 60 sama dengan 1 kali 15 kali T berarti 15 kali T. Sehingga T-nya adalah 60 bagi 15. T-nya adalah 4. Nah, T itu sama juga dengan X. Maka X-nya adalah 4. Seperti itu. Option D yang paling benar. Easy banget. Ya, ini soal kayak gini seru. Kita menganalisis gambar. Nah, yang tadi saya bilang, teman-teman, harus hafal rumus-rumusnya. Mau ndak mau nih. Kan? Oke, lanjut soal nomor 7.
Sebuah persegi panjang memiliki lebar 2/3 dari panjangnya. Jika luasnya adalah 96 cm dan lebarnya L cm, maka nilai 4 tambah akar dari 4L kuadrat tambah 4L tambah 1 adalah A. 21 cm, B. 22 cm, C. 23 cm, D. 24 cm, dan E. 25 cm. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti teman-teman di sini harus menentukan variabel L itu berapa. Bagaimana menentukan variabel L? Berarti kita putar rumusnya. Rumus apa yang diputar? Luasnya, karena luasnya diketahui. Ya, di sini udah ada komponen yang memberi clue. Terus lebarnya 2/3 dari panjangnya ini menjadikan persamaan yang akan kalian substitusikan atau kalian masukkan ke rumus luas persegi panjang. Oke, next ya. Di sini lebarnya adalah 2/3 dari panjangnya, berarti 2/3 P. Luasnya itu 96 cm pangkat 2. Karena luas diketahui, kita manfaatkan rumus luas. Luas sama dengan panjang kali lebar ya, pada luas persegi panjang. Maka luasnya 96. Panjangnya adalah panjangnya belum diketahui kan? Maka tulis P kali lebarnya adalah 2/3 P. Yang ini kan lebar itu sama dengan 2/3-nya P. Nah, ini bisa kita kalikan ke samping. Ya, 96 kali 3. Ini tinggal P kali 2P, berarti 2P pangkat 2. Karena P-nya ada 2, gitu kan? Nah, sehingga 96 kali 3 itu adalah 288. Ini 2P pangkat 2. Maka P-nya pangkat 2A itu adalah, tinggal kita bagikan, hasil bagi dari 288 bagi 2. Maka P pangkat 2-nya adalah 144. Ini belum selesai, karena itu P pangkat 2. Kita mau cari P-nya saja. Sehingga P-nya, kalau pangkat 2, pindah ruas menjadi akar 144. Sehingga P-nya adalah akar dari 144 adalah 12 cm. Peroleh P. Sedangkan kita mau cari variabel L. Bagaimana mencarinya? Ya, kita manfaatkan persamaan ini. Kan L sama dengan 2/3 P. Tinggal masukin. L sama dengan 2/3 kali P. P-nya adalah 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2 adalah 8 cm. Nih. Udah tahu L-nya, baru kita masukkan ke permasalahan yang ingin dicari. Hasil dari 4 ya, tambah akar dari 4L kuadrat ditambah 4L tambah 1. Ganti setiap L-nya dengan 8. Sehingga 4 tambah 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 tambah 1. Sehingga 4 tambah 8 pangkat 2, 64, bukan 16 ya teman-teman ya. 64 kali 4 itu diperoleh 256 ya. Terus 4 kali 8 itu 32 tambah 1 dapat 33. Lanjut. 4 tambah 256 tambah 33 289. Lanjut. 4 tambah 289 kalau kita akarkan itu 17. Sehingga hasil akhirnya 21. Teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi soal cerita kalau balik ke rumus sih sebenarnya udah ngasih clue apa yang diketahui. Biasanya luas atau keliling sih. Jadi kalian itu membuat atau membalikkan rumus yang ada. Lalu dia biasanya ada persamaan. Kalau misalnya dia memiliki panjang 1/4 dari lebarnya, kadang gitu. Ya. Oke, itu soal nomor 7 bentuknya. Nomor 8. Oke, baik teman-teman, ke soal nomor 8. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar berikut ini adalah berapa cm kuadrat? A. 256, B. 225, C. 305, D. 207, dan E. 248. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Yuk, mari. Nah, pertama, kita kan sebenarnya mau cari yang gelap atau yang diarsir nih. Nah, kita belah dulu gambarnya. Kita belah gini. Di sini nih, kita belahnya. Tampak ada 2 bangun. Bangun 1, bangun 2.
Kita mau cari total keseluruhannya dulu. Ya. Nanti kita mikir yang ada gambar kayak segitiga tuh ya. Nanti kita mikirnya. Kita mau cari luas total dulu. Luas total berarti luas 1 tambah luas 2. Luas 1 bentuknya persegi karena ini 7 sisinya. Sama. Luas 2 juga sama, ini 16. Ini pun 16. Tadi sama-sama luas persegi, kan ya? Apa rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Maka sisi kali sisi ini juga sama, sisi kali sisi. Sisi kali sisi yang bangun pertama 7 kali 7. Bangun kedua 16 kali 16. 7 kali 7 49. Tambah 16 kali 16 256. Maka totalnya adalah 305 cm. Ini baru luas total ya. Nah, yang ditanyakan bukan luas total, tapi luas yang berwarna gelap, yang diarsir. Kalau kita mau cari yang luas berwarna gelap atau luas gelap, berarti luas yang tidak gelap, berarti luas, maksudnya itu luas yang gelap dikurangkan luas bangun yang tidak gelap, maksudnya tidak diarsir. Berarti luas gelap dikurang ya, luas gelap di luas yang tidak gelap. Nah, kan luas gelap itu berarti kita harus cari dulu, maksudnya itu luas yang tidak gelap ya. Maka nah, luas yang tidak gelap itu adalah berbentuk segitiga nih ya, bentuknya segitiga. Apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya yang mana gitu kan? Alasnya yang mana nih? Alasnya ini, yang ini nih. Itu ada garis 2. Berarti ini kan 7 nih, ini 7 juga, berarti 14. Kali tingginya yang ini. Ini sama juga artinya dengan ini. Ya, dengan 7 berarti ini 7. Seperti itu, ya. Maka kita langsung di sini ya. 14 bagi 2 7. 7 kali 1 7 kali 7 lagi 49 cm pangkat 2. Diperoleh luas yang bangun tidak gelap atau luas segitiga, teman-teman. Nah, bagaimana mencari luas yang gelap? Maka tadi kembali ke situ. Luas gelapnya kita tinggal kurangkan. Luas total gelap tadi 305 ya. Dikurang ya. Luas 305 ya. Ini luas total gelap. Luas total ya. Nah, ini harusnya luas total maksudnya teman-teman. Luas total bukan luas gelap. Luas total dikurang luas yang tidak gelap. Nah, luas total 305 sehingga luas yang tidak gelapnya 49. Kan? Maka luas gelapnya 305 kurang 49 256 cm pangkat 2. A yang paling benar. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah kan? Mudah harusnya. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 9. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter maksudnya 8 cm dengan lingkaran berdiameter 16 cm adalah berapa banding berapa? A 1:3, B 1:9, C 3:1, D 1:4, dan E 9:1. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Ini mudah. Ini mudah sekali. Ya. Caranya adalah pertama, ini kan perbandingan. Berarti luas 1 kita bandingkan per, boleh kita tuliskan ya. Luas 2. Luas pada lingkaran maksudnya itu adalah pi kali R pangkat 2. Ini juga sama. Pi kali, ini yang untuk R1 berarti lingkaran 1, R pangkat 2 untuk lingkaran 2. Nah, lalu pi ini kan bisa dicoret. Pi-nya sama. Ya, ini nilainya sama. Nah, diameternya yang lingkaran 1 ya. Lingkaran 1 berarti ya, luas 1 diameternya adalah 8. Maka karena di sini pakai jari-jari kan setengahnya diameter, maka R-nya adalah setengah dari 8, 4. Luas 2 itu diameternya adalah 16 sehingga R-nya adalah 8. Sehingga kita peroleh
R untuk luas yang pertama itu adalah 4 pangkat 2 per jari-jari yang lingkaran kedua, berarti 8 pangkat 2. Sehingga 4 pangkat 2, 16, 8 pangkat 2, 64. Masing-masing sederhanakan bagi 16. Sehingga diperoleh 1/4 atau 1/4. Inilah perbandingannya. Seperti itu. 1/4. Teman-teman, seperti itu saja soal-soal yang kita bahas pada subbab bahasan kita, yaitu tentang bangun datar. Nah, itu dia tadi materi tentang bangun datar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow IG dan TikToknya Siap Jadi ASN untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Semangat terus!